Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Yevikania, NPM 21013010016, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, PN Veteran Jawa Timur. Sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari materi pada minggu kedua, yaitu ERP System Production and Material Management. Nah, ERP System pada Production and Material Management ini dilatar belakangi oleh upaya untuk mengembangkan sistem dalam memahami serta memenuhi keinginan pelanggan untuk merancang pemesanan ulang dari persediaan. Selain itu juga sistem yang selalu mengalami evolusi setiap tahunnya dan dimungkinkan untuk menjadikan produksi atau proses operasional secara lebih fleksibel. Selain itu juga upaya penggunaan sistem ERP dalam mengintegrasikan rantai pasokan dan memahami kebutuhan pelanggan dapat dilakukan dengan melalui proses adaptasi atau proses untuk lebih membiasakan diri dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah adanya berbagai permasalahan yang timbul pada proses perencanaan produksi dan manajemen material. Dan permasalahan ini seperti halnya adanya kesulitan dalam menyesuaikan produksi untuk dapat menghasilkan penjualan yang lebih aktual dan juga kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan maupun kesulitan lainnya yaitu dalam menentukan biaya material dan juga biaya tenaga kerja yang bisa saja menyimpang dari biaya standar dan dapat berpengaruh terhadap biaya produksi. Dan pada ERP sistem ini terdapat perencanaan dan proses manufaktur yang mencangkup segala aktivitas untuk mempersiapkan produksi yang dapat mencapai tujuan. Dan perencanaan ini yang pertama adalah perencanaan produksi yang terdiri atas operasional dan manajemen pengendalian dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembelian inventaris, penerimaan, pengendalian kualitas, dan juga manajemen inventaris. Proses ini ditekankan kepada antisipasi dan juga pencegahan adanya kecacatan inventaris melalui manajemen mutu terpadu. Lalu yang kedua adalah perolehan bahan baku dengan menentukan kebutuhan bahan baku berdasarkan jenis, jumlah, dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh bahan baku kembali. Lalu yang ketiga adalah melakukan penjadwalan terhadap penggunaan peralatan, fasilitas, dan juga tenaga kerja untuk memproses bahan baku. Lalu yang keempat adalah mendesain produk dan jasa, dan yang kelima adalah memproduksi produk dengan menyesuaikan kuantitas dan tingkat kualitas yang sesuai dengan tujuan produksi secara tepat waktu. Nah, pada proses manajemen pengendalian pada produksi dan manufaktur ini terdapat perencanaan kebutuhan material atau MRP yang digunakan untuk menunjang proses identifikasi stok yang dibutuhkan pada produk dan juga menentukan waktu untuk restock ke supplier serta menghitung tingkat kebutuhan stok dan juga menghitung jumlah pesanan berdasarkan pesanan yang dinilai paling minim biaya serta membuat pesanan pembelian sesuai dengan kebutuhan. Lalu proses yang lainnya yaitu proses perencanaan kapasitas untuk menentukan kapasitas produksi telah tercukupi dengan mencari informasi SDM, bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan jadi, ukuran produk, status bahan baku, serta estimasi proses pesanan. Lalu terdapat modul perencanaan produksi dan manufaktur pada sistem ERP, yang mana modul ERP ini dapat mendukung perencanaan produksi serta perencanaan kebutuhan material dari manufaktur serta manajemen inventaris dan juga perencanaan kapasitas. Modul ini terdiri atas berikut, yaitu yang pertama adalah perencanaan penjualan dan operasional yang digunakan untuk menentukan tingkat di mana perusahaan menyediakan sumber daya manufaktur, teknik, serta keuangan dalam mendukung perencanaan penjualan. Lalu yang kedua adalah manajemen permintaan yang menghubungkan fungsi peramalan dari MPS dengan MRP. Lalu modul selanjutnya adalah MPS yang difungsikan untuk membuat pesanan terencana untuk item tingkat atas dalam memenuhi persyaratan dari manajemen permintaan.
Adapun MRP yang digunakan untuk menentukan kebutuhan material dari produk dan juga tenggat waktu yang ditentukan untuk mendapatkan material serta menghasilkan jadwal pengisian ulang dari segala komponen yang telah diproduksi dan juga suku cadang yang dibeli serta bahan baku yang telah dibeli. Lalu yang selanjutnya adalah eksekusi manufaktur, yaitu dengan membuat pesanan produksi sesuai dengan pesanan yang direncanakan dan pesanan produksi yang telah berisikan data terkait dengan tujuan produksi, komponen material, sumber daya yang dibutuhkan, serta biaya yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah penyelesaian pemesanan, yaitu dengan mengonfirmasi proses operasi terhadap produk yang telah dipesan. Kemudian mengumpulkan segala data terkait dengan jumlah produksi produk serta tenggat waktu penyelesaian produk. Selain itu juga terdapat modul manajemen material pada ERP system, yaitu mencakup proses pengadaan dan juga integrasi manajemen material dengan subsistem lain. Nah, pada proses pengadaan ini terdapat aktivitas berupa menentukan kebutuhan sehubungan dengan produksi dan juga mengidentifikasi sumber pasokan potensial dengan membandingkan kutipan alternatif dan juga membuat pesanan pembelian. Selain itu juga dapat melacak status pesanan pembelian serta memverifikasi faktur setelah penerimaan barang. Dan sistem ERP ini juga menyediakan tunjangan proses pengadaan dalam memenuhi pesanan. Selain itu juga mengintegrasikan antar subsistem manajemen material dengan subsistem lainnya. Seiring perkembangan waktu ini muncullah sebuah konvergensi sistem eksekusi manufaktur dan juga ERP. Selain itu juga penggunaan sistem perencanaan dan penjadwalan yang lebih canggih atau EPS serta pengumpulan data yang lebih terkini dan juga e-bisnis atau strategi e-bisnis dalam manufaktur ERP. Pada sistem eksekusi manufaktur atau MES, sistem ini merupakan sistem umpan balik secara real time yang memungkinkan komunikasi antar bagian secara lebih spontan dan juga memberikan layanan pelanggan yang lebih baik serta informasi yang tepat guna untuk proses pengambilan keputusan. Selain itu juga sistem perencanaan dan penjadwalan lanjutan atau EPS yang menyediakan analisis bisnis serta kemampuan untuk mendukung keputusan. Lalu sistem pengumpulan data yang merupakan sistem yang disediakan secara lebih integrasi dan optimal sehubungan dengan pengumpulan data yang lebih akurat dan konkret dalam hal optimalisasi pengumpulan data yang dilakukan secara konsisten dan lebih terkemuka melalui penggunaan seluler. Lalu yang terakhir adalah strategi e-bisnis pada manufaktur ERP yang lebih memungkinkan aktivitas maupun proses bisnis secara lebih strategis serta lebih menjangkau secara luas pelanggan melalui adanya e-marketing. Sekian ringkasan materi dari ERP system pada Production and Material Management. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.